Bapak-bapak semuanya, yang namanya nitrogen, sumber nitrogen itu sebetulnya ada 3. Pertama, urea. Nah, urea itu pada dasarnya adalah bentuk pertama nitrogen. Nah, karena dia bentuk pertama, maka sebetulnya urea tidak bisa diserap oleh tanaman. Yang selama ini kita pupuk padi, ya kan, menabur pupuk urea, tanaman bukan makan pupuk urea, tanaman juga bukan minum pupuk urea. Tidak. Urea yang kita tabur selama ini itu harus diubah oleh tanah dulu menjadi bentuk amonium. Jadi ureanya ketika kita tabur, tanaman nggak langsung makan urea, tanaman nggak langsung menyerap urea, nggak. Tanaman itu menyerap yang tadinya urea diubah menjadi amonium oleh enzim di dalam tanah. Jadi urea itu ketika kita tabur, enzim di dalam tanah, ada bakteri-bakteri dalam tanah akan mengubah urea tersebut bentuknya menjadi amonium. Dan prosesnya itu membutuhkan waktu selama 24-48 jam. Jadi tanaman tidak menyerap urea, tanaman tidak makan urea, tapi tanaman menyerap perubahan urea. Nah, dan urea sendiri, nah kelebihannya, urea pasti konsentrasinya tinggi. Namun, urea pun kelemahannya adalah ketika kita salah aplikasi, tidak langsung diubah oleh enzim-enzim tanah, tidak diubah oleh bakteri-bakteri tanah, maka urea akan mengalami namanya penguapan. Jadi yang kesalahan fatal selama kita menggunakan urea ini adalah, pertama, yang namanya enzim tanah untuk mengubah urea menjadi amonium, dia membutuhkan kondisi pertama, kondisi mikroba yang bagus, kedua kondisi yang sedikit atau bahkan lebih becek. Kalau misalnya kering, kita mupuk urea, maka urea tidak mungkin akan pernah jadi amonium. Makanya kalau mupuk benih, mupuk padi, sebaiknya dalam kondisi ada airnya. Kalau tidak ada airnya, maka tanaman sampai kapanpun tidak akan pernah menyerap urea. Nah, jadi itu. Jadi persyaratannya kalau kita mau mupuk urea, pastikan tanah kita basah. Dan paling bagus kalau kita mau mupuk urea, jangan sampai mau menghadap panas terik. Jadi kalau hendak memupuk benih pakai urea, sebaiknya ke kamarian aja. Malam hujan kada apa-apa lah, kada apa-apa. Buktikan aja pian di sini yang berisi benih, bila mau mupuk urea, mupuknya sore hari. Dengan pian lahan sebelah mupuk pagi hari. Kita lihat perbedaannya. Kan kita sederhana nih, ya kan? Sederhana. 2 lahan padi. Kita lahan yang sama, misalnya sebelah sini 10 borongan, sebelah sini 10 borongan. Yang sebelah dibubuk dengan urea. Sebelah sini dibubuk dengan urea. Nah, dosis sama. Kan dosis sama. Cuman lahan pertama dibubuk pagi hari, lahan kedua bubuk sore hari. Kita lihat perbandingannya mana yang lebih segar. Nah, saya bilang pasti yang lebih segar yang dibubuk sore hari. Kenapa? Karena enzim urea dia butuh kondisi basah, lembab, dan juga dingin. Jadi kalau mau menggunakan urea, nah pupuklah pada saat sore hari. Kemudian bentuk kedua dari nitrogen, tadi kan urea, bentuk kedua namanya amonium. Seperti yang saya bilang, tadi kan bentuknya amonium fosfat, monoamonium fosfat pupuk MAP. Diamonium fosfat DAP. Nah, itu juga amonium fosfat. Kemudian pupuk namanya amopos, amonium fosfat. Pupuk namanya amonium sulfat, ya juga. Amonium sulfat itu apa? ZA. Itu amonium sulfat. Kemudian amonium nitrat juga ada. Nah, jadi bentuk kedua dari nitrogen itu adalah amonium. Dan amonium ini langsung diserap oleh tanaman. Tetapi amonium pun bisa lagi diolah tanah berubah menjadi bentuk ketiga nitrat. Namun amonium di sini itu rentan ya, rentan menurunkan pH tanah. Kenapa? Karena dia bentuknya NH4. NH, N dan juga H. N itu nitrogen, H itu hidrogen. Maka ketika nitrogen di dalam amonium itu diambil, tersisa H. H itu hidrogen. Dan hidrogen itu ketika lepas di dalam tanah, maka dia akan berfungsi untuk mengasamkan tanah. Jadi kalau kita mupuk NH4 amonium, kalau berlebihan justru dapat mengasamkan tanah. Dan lagi juga yang namanya bubuk amonium ini, dia mudah sekali mengalami penguapan. Jadi sebaiknya kalau pian menggunakan pupuk yang ada kandungan amoniumnya, entah ultradap, entah MAP, entah amopos dan sebagainya,
sebaiknya diaplikasikan pada saat sore hari. Namun, kelebihan dari amonium ini adalah biar bagaimanapun terjadi hujan, maka amonium tersebut itu masih tetap berikit atau lengket atau tetap berada di dalam tanah. Dia tidak akan ikut aliran air, dia tidak akan tercuci. Jadi ketika musim hujan, maka sebaiknya tanaman kalau kita mau memupuk, gunakanlah pupuk yang ada kandungan amoniumnya. Jadi kalau musim hujan, kalau mau pupuk nitrogen, aplikasikanlah pupuk yang ada kandungan amoniumnya. Tapi kalau musim panas, apalagi yang panas seperti ini 35-36 derajat, sebaiknya hindari pupuk yang ada kandungan amoniumnya. Atau kalau memang mau tetap menggunakan amonium, contohnya amonium fosfat MAP tadi, itu aplikasikanlah pada saat sore hari. Dan lagi, ternyata nitrogen tadi kan selain dari urea, kemudian amonium, ada lagi bentuk ketiga namanya nitrat. Nitrat adalah bentuk terakhir dari nitrogen. Artinya, setelah jadi nitrat, artinya habis. Setelah jadi nitrat, maka nitrogen tersebut itu masuk dalam kondisi sempurna. Ketika Bapak Ibu semuanya aplikasikan nitrogen dalam bentuk nitrat, hari ini diaplikasikan, sore nanti sudah kelihatan hasilnya. Nah, jadi aplikasinya itu cuma butuh 4-5 jam sudah bereaksi. Dan kalau kita menggunakan nitrat, itu cepat banget diserap tanaman. Namun kekurangannya adalah kalau kita overdosis, nitrat juga yang akan menyebabkan tanaman pian overdosis. Nah, ini. Jadi takaran nitrat hati-hati. Karena dia cepat diserap tanaman, maka kalau kita berlebihan bisa jadi akan menyebabkan overdosis. Jadi kalau kita melihat tanaman kita kekurangan nitrogen sangat-sangat kurang, daunnya kuning, maka silakan aplikasikan nitrat. Kalau kita aplikasikan amonium, terlambat. Tapi kalau tanaman kita sudah hijau aja, jangan lagi pakai nitrat. Apa aja kira-kira pupuk yang ada kandungan nitratnya? Contoh kalsium, nitrat, kalnit, ya tidak. Kalnit itu singkatan kalsium nitrat. Kemudian lagi KNO3, kalium nitrat. Karate plus itu juga kalsium nitrat. Cuman kalsium nitrat plus boron namanya. Nah, itu kalsium nitrat. Jadi kalau tanaman kita kekurangan nitrat, kekurangan nitrogen dalam bentuk yang sangat-sangat besar, sudah kuning, maka silakan aplikasikan nitrogen dalam bentuk nitrat. Tapi kalau tanaman kita sudah hijau, sudah dirasa bagus-bagus, hindari penggunaan nitrat. Dan pada saat musim hujan, ini yang menyebabkan tanaman kita rentan banget kena penyakit. Kenapa? Musim hujan dipupuk nitrat. Hujan sudah mengandung nitrogen, kita memberikan nitrogen dalam bentuk nitrat yang cepat diserap oleh tanaman. Maka yang terjadi adalah tanaman kita over hijau. Sehingga menyebabkan tanaman kita tuh hijau banget, daunnya besar, daunnya buahnya kayak ini. Nah, dan nitrogen dalam bentuk nitrat di sini juga kelemahannya adalah ketika terjadi hujan, maka kalau misalnya pian ya menabur, mengocor pupuk yang ada kandungan nitrogen baik kalsium nitrat, KNO3 dan lain sebagainya, ketika kita kocor, blang kita kocor. Sore nanti hujan, maka esok pupuknya sudah hilang. Jadi kalau bicara kekurangan, kalau nitrogen dalam bentuk amonium, kalau kita aplikasikan, blang kita aplikasikan pagi, siangnya panas kayak gini, terbuka, maka sore atau besok amoniumnya hilang. Kayak gitu. Jadi kalau kita aplikasikan, kita aplikasikan pagi hari, siangnya panas 35-36, maka besok atau lusa nitrogennya sudah hilang. Kenapa? Menguap. Tapi kalau nitrogen dalam bentuk nitrat kita aplikasikan pada saat musim panas, tidak apa-apa karena dia tidak akan menguap. Nah, nitrogen dalam bentuk nitrat tidak akan menguap. Berbeda halnya ketika musim hujan. Ketika musim hujan, Anda aplikasikan bentuk nitrat, blang aplikasikan nitrat dikocor. Misalnya kan kalsium nitrat dikocor, kalium nitrat dikocor, kemudian 3 jam kemudian hujan. Maka sore ke depan gak ada lagi nitrogennya. Panas tahan, hujan tidak tahan, itu kelemahan nitrat. Nah, jadi kalau misalnya Anda jemur aja pupuk yang kandungan nitrat, ya gitu-gitu aja dia nggak apa-apa. Tapi dia lemahnya dengan hujan. Makanya nanti silahkan pian tes. Jadi pupuk kalium nitrat kita biarkan kebuka, kejemur sama matahari. Ya gitu-gitu aja dia nggak apa-apa. Karena memang sifatnya seperti itu. Dia lemah sama hujan. Dia lemah sama air. Itu nitrat.
Cuman dia cepat diserap oleh tanaman, cuman lemahnya terhadap air. Jadi kalau kita aplikasi kocor, kemudian hujan, jangan harap nitrogennya masih ada di lahan kita. Sudah hilang. Tak bawa ke mana? Tak bawa ke Sungai Buloh. Makanya di sini ulun menyarankan pian, di sini kan ada pupuk nitrogen dalam bentuk nitrat, ada pupuk nitrogen dalam bentuk amonium. Jadi kalau misalnya musimnya panas banget luar biasa kayak gini, ya pupuk jangan pakai amonium, pakainya nitrat. Kayak gini, kayak seberang. Kan saya tidak menyarankan amonium, nitrat. Yang disarankan, kenapa? Karena kondisinya panas seperti ini. Ya, jadi kita sesuaikan makannya dengan kondisi. Nah, sebagai contoh juga minum. Musim hujan, jangan minum es. Ya kan? Minum yang hangat-hangat, kan begitu. Musim panas, yang pian musim panas, sudah hari panas, minumnya minum panas, bepaluhan, ya kada? Nah, gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan nitrogen. Jadi nitrogen itu ada 3. Nitrogen dalam bentuk urea, kemudian nitrogen dalam bentuk amonium, dan nitrogen dalam bentuk nitrat. Nah, jadi pian silahkan disesuaikan ya, setelah ini disesuaikan pemupukan. Kalau ternyata, oh saya hari ini mau mupuk, cuacanya di sini panas banget, maka hindari amonium. Stop lo pakai amonium, ganti ke nitrat. Dijamin tanaman Anda bakalan cepat. Aku sudah dipupuk, ya ternyata hari panas mupuknya pakai amonium, mupuknya isukan lagi. Wassalam, biar sampai kamarian nggak ada lagi anunya nitrogennya. Boleh mencoba silakan. Biar di sini punya kada Ultradap. Ada punya kan? Kemudian punya tidak KNO3. Boleh putih, boleh merah. Silakan pian coba, kan larutkan dalam 1 liter air, misalnya 4 gram larutkan 1 liter air. Kemudian 4 gram larutkan ke 1 liter air. Kemudian kita semprot pakai semprotan burung. Set-set atau spray misalnya, ada kan? Set-set, biarkan. Kita lihat mana yang lebih cepat hilang. Air nih, uap air atau dropletnya, atau semprotannya. Nitrogen dalam bentuk nitrat kah, yang dalam bentuk amonium kah, dalam bentuk nitrat kah yang lebih cepat menguap. Nanti bakal pian lihat, mana yang lebih cepat, itulah yang lebih cepat hilang. Nah, lalu mungkin pian berpikir di sini bah jamun kayak itu PPL-nya malah tambah ribet, jadinya aku kada. Hanya ingin memberikan informasi bahwa yang namanya tanaman juga punya karakter makanannya sendiri. Jadi mulai saat ini kita lihat, kalau musim panas yang luar biasa, kan sekarang panas luar biasa. Sekarang ini kan kalau dibilang suhu bisa sampai 35 sampai 36 derajat. Ya kayak gini jangan dibubuk amonium, jangan dibubuk Ultradap, jangan dibubuk MAP, jangan. Pupuknya adalah yang ada kandungan nitratnya. Kocornya apa? Karate boroni. Iya, saat ini kocornya karate boroni yang bagus. Jangan MAP. Tahan dulu. Karate boroni sama MKP itu udah mantap. Nah, kenapa? Karena nitrogennya dalam bentuk nitrat. Musim hujan, ulun biasanya menyarankan MAP atau Ultradap ditambahi sama SOP. Amonium fosfat ditambah kalium sulfat. Nah, jadi nitrogennya dalam bentuk amonium. Nah, kalau musim hujan, jadi MAP ditambah SOP. MAP kandungannya adalah nitrogen dan juga fosfat, SOP kandungannya kalium dan juga sulfat. Jadi NPK murni tapi nitrogennya dalam bentuk amonium. Tapi kalau musim panas, ulun menyarankan biasanya pakai silahkan Anda pakai KNO3 boleh, atau karate boroni boleh, yang kita kombinasikan dengan pupuk MKP.